Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rastin. Jabatan saya sebagai Kepala Blok Salasa, Desa Maja Selatan, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin saya untuk memperkenalkan diri. Saya Wildan Rahmat dari Blok Ahad, Desa Maja Selatan. Saya dari mahasiswa Universitas Majalengka, Prodi Menjas, ingin mengajukan proposal kepada Bapak selaku Ketua Blok di Desa Blok Salasa ini dengan judul Pembangunan Wisata Rekreasi Berbasis Alam dan Tradisional. Untuk latar belakangnya, dalam proses pendidikan jasmani dan rekreasi, aktivitas fisik dan rekreasi di alam terbuka memiliki peran strategis sebagai sarana pendidikan melalui gerak, peningkatan kebugaran jasmani, pengembangan kesehatan dan mental, serta membentukkan sikap sosial dan karakter peserta didik. Di Blok Salasa ini, khususnya di Maja Selatan, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, memiliki potensi alam berupa aliran sungai yang masih alami serta keberadaan air terjun yang menarik untuk dikembangkan sebagai wisata rekreasi air. Potensi tersebut sangat sesuai untuk aktivitas panahan dan kolam terapi ikan yang mengombinasikan olahraga, petualangan ringan dan edukasi. Nah, untuk tujuannya yaitu secara khusus pembangunan wisata ini diarahkan untuk menyediakan sarana panahan tradisional yang aman dan layak bagi berbagai kelompok usia, meningkatkan konsentrasi, koordinasi, dan pengendalian diri melalui aktivitas fisik terkontrol, serta mengenalkan nilai-nilai budaya panahan tradisional kepada masyarakat khususnya di Blok Salasa ini. Selain itu, wisata ini bertujuan mengoptimalkan fasilitas pendukung seperti terapi ikan sebagai penunjang kenyamanan dan daya tarik untuk pengunjung yang akan datang. Selanjutnya, untuk manfaat itu diharapkan dari pembangunan wisata ini meliputi peningkatan kebugaran jasmani dan kesehatan mental masyarakat khususnya di Blok Salasa ini. Untuk lokasinya, Pak, dan luas lahannya bertempat di Blok Salasa, Desa Maja Selatan, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Untuk lahannya 1 hektar kurang lebih. Untuk deskripsi dan konsep wisatanya, saya mengambil 2 konsep, Pak. Untuk pertama ada panahan tradisional. Panahan tradisional merupakan aktivitas inti dalam kawasan wisata ini. Dari sudut pandang ilmiah pendidikan jasmani, panahan tradisional melibatkan komponen kebugaran jasmani seperti kondisi mata dan tangan, keseimbangan statis, kekuatan otot, lengan, dan bahu. Yang keduanya yaitu ada kolam terapi ikan. Fasilitas kolam ikan ini disediakan sebagai sarana rekreasi dan pemulihan setelah aktivitas panahan tadi. Tetapi ini memberikan efek rekreasi, meningkatkan kenyamanan, serta mendukung keseimbangan antara aktivitas fisik dan pemulihan mental. Untuk rencana pembangunannya ada 3 tahap. Untuk persiapan kurang lebih ada 6 bulan, yang di dalamnya yaitu ada pembersihan dan penataan lahan, dan selanjutnya penataan alur sungai untuk kolam ikan, dan terakhir pembuatan area panahan yang nyaman. Yang kedua itu pembangunan, untuk waktunya 6 bulan sampai 12 bulan. Itu menyediakan perlengkapan berstandar aman, pembangunan pos panahan dan target, penataan keamanan di area panahan. Yang terakhir operasional dan promosi, penyediaan perlengkapan keselamatan, pembangunan pos pemandu di area istirahat, dan penataan akhir kawasan air dan panahan.
Yang terakhir yaitu rencana anggaran, yaitu saya menganggarkan kira-kira kurang lebih 150 juta Pak. Untuk rinciannya yaitu pembersihan dan penataan lahan kira-kira 50 juta. Yang selanjutnya fasilitas panahan tradisional dan kolam ikan kira-kira 80 juta, dan terakhir promosi dan opsional awal dianggarkan 20 juta, sehingga hasil akhirnya yaitu 150 juta. Baik, selanjutnya mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pandangan Bapak tentang potensi olahraga panahan dan kolam terapi ikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Blok Salasa ini? Terima kasih untuk pandangan wisata panahan sangat baik sekali untuk dijadikan kawasan wisata. Tadi disebutkan ada 2 poin, satu kawasan wisata panahan, yang kedua wisata terapi ikan. Yang pertama panahan baik sekali. Dengan adanya kegiatan olahraga panahan bisa meningkatkan ketajaman mata yang utama dan kebugaran tubuh. Itu baik sekali untuk kesehatan. Yang kedua, terapi ikan baik sekali juga. Itu lebih baik daripada kegiatan-kegiatan yang lain. Masalahnya itu yang dibutuhkan relaksisasi. Dengan adanya terapi ikan, mudah-mudahan masyarakat, pengunjung itu dapat terobati dengan kegiatan tersebut. Itu aja. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada rencana atau program Blok Salasa yang bisa mendukung untuk mengimplementasikan objek wisata ini? Terima kasih. Untuk perencanaan, seandainya Blok Salasa telah terwujud adanya kegiatan taman wisata panahan, taman wisata terapi ikan, insya Allah kolaborasi masyarakat Blok Salasa sebagai yang punya tempat untuk mengkolaborasikan dengan adanya PNPM berupa makanan. Insya Allah di Blok Salasa banyak sekali makanan-makanan tradisional yang belum terekspos gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini akan muncul PNPM berupa makanan-makanan untuk penyajian, untuk melengkapi suasana yang ada di wilayah kawasan wisata itu. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya, izin apa saja yang perlu saya urus untuk memulai pembangunan objek wisata ini? Masalah perizinan mungkin teman-teman ya, untuk wilayah saya sendiri mungkin yang pertama akan sosialisasi dengan masyarakat wilayah setempat gitu ya. Terus keduanya mungkin ya terus lanjut, kalau sudah ada perizinan dari wilayah setempat mungkin di blok melangkah lagi ke tingkat desa dan seterusnya. Itu aja. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada rencana untuk melibatkan masyarakat dalam proyek ini? Insya Allah untuk perencanaan akan melibatkan ya sebagian mungkin itu untuk kolaborasi akan diperlukan tenaga-tenaga dari wilayah Blok Salasa dan sekitarnya, dan teman-teman sebagai tim pengurus atau tim akan yang mempunyai agenda tersebut ya, insya Allah dengan kolaborasi tersebut akan meningkatkan lapangan kerja. Itu aja. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada saran atau masukan untuk meningkatkan objek wisata ini? Saran-saran dari saya mungkin ya kita maksimalkan untuk kegiatan kawasan wisata yang ada di Blok Salasa. Teman-teman ya minta doanya, minta restunya sehingga apa yang diinginkan, apa yang direncanakan oleh Blok Salasa tepat terwujud. Untuk pertanyaan
pertanyaan terakhir yaitu Pak, apakah Bapak siap mendukung proposal ini dan bagaimana mendukungnya? Insya Allah secara pribadi dan atas nama masyarakat sangat mendukung sekali. Dengan secara langsung mungkin saya akan segera, seandainya udah ada sinyal untuk melaksanakan kegiatan tersebut, saya sebagai atas nama masyarakat khususnya Blok Salasa untuk segera sosialisasi kepada masyarakat dan lingkungannya itu. Baik Pak, mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Mungkin cukup sekian Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau izin mewawancarai kepada Bapak. Sebelumnya saya mau berkenalan dulu. Saya Wilan Rahmat dari Blok A, mahasiswa Unma, Prodi Penjas Universitas Majalengka. Nah, di sini saya akan mewawancara Bapak siapa? Bapak Suwandi. Oh, Pak Suwandi. Iya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proposal yang saya akan buat tentang pembangunan area wisata di Blok Salasa di sekitar wilayah tempat tinggal Bapak. Iya, iya. Saya akan membuat area wisata panahan tradisional sama kolam terapi ikan, Pak. Iya. Dengan tujuan untuk pengembangan wisata panahan tradisional berbasis alam, mewujudkan kawasan yang Blok Salasa sebagai destinasi rekreasi aktif dan edukatif. Dan untuk manfaatnya itu diharapkan pembangunan ini meliputi peningkatan kebugaran jasmani, kesehatan mental dan masyarakat, dan meningkatkan pendapatan dan peluang usaha masyarakat di Desa Maja Selatan ini. Nah, untuk selanjutnya lanjut aja ke wawancaranya, Pak. Ya, boleh, silakan. Bapak Suwandi, Iya. sebelumnya sudah berapa lama tinggal di daerah ini? Saya tinggal di daerah ini, di daerah Maja, karena saya lahir asli ya dari Maja ya. Itu kurang lebih 45 tahun di sini. Karena asli sejak lahir sampai sekarang itu ya. Jadi warga lokal asli. Warga lokal asli ya, betul. Baik, untuk selanjutnya bagaimana pendapat Bapak jika daerah ini dibangun tempat wisata? Menurut saya ya, kalau daerah ini dibangun untuk wisata itu sangat baik sekali ya. Itu bisa mendatangkan penghasilan ya, bisa membantu ekonomi rakyat ya, bisa berdagang ya, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, apakah Bapak tertarik untuk terlibat langsung dalam pengelolaan tempat wisata ini? Sangat tertarik ya, karena bisa membantu perekonomian rakyat ya. Untuk selanjutnya, harapan apa yang diinginkan dari adanya tempat wisata ini, Pak? Harapannya kalau ada tempat wisata di sini ya, diharapkan apabila ada yang melihat wisata ya, berarti itu bekasnya itu ya, sampahnya itu ya dibuang ke tempat sampah, kemudian dijaga tempat wisatanya ya, supaya lingkungannya bersih gitu ya. Iya, Pak. Untuk selanjutnya, saran apa saja agar wisata ini dapat berjalan dengan baik, Pak? Untuk wisata supaya berjalan dengan baik ya, supaya lancar ya, berarti pengelolaannya itu ya harus betul-betul ya. Kalau sudah ada wisata sudah di sini ya, kalau sudah ada itu harus ada pengelola dengan baik ya, harus ada aturan-aturan yang baik gitu ya. Baik, Pak. Untuk pertanyaan terakhir, apakah Bapak setuju dengan saya membangun wisata di daerah tempat tinggal Bapak ini? Itu sangat setuju sekali ya. Tadi hampir sama itu soalnya dengan yang pertama itu, karena
sangat membantu perekonomian rakyat ya. Jadi rakyat bisa ikut ya berdagang ya, bisa ikut berpartisipasi ya, menjadi tambahan untuk penghasilan ya. Contohnya tukang parkir itu ya, misalkan ya dikelola dengan baik itu bisa menghasilkan uang dengan baik ya. Kemudian rakyat bisa berdagang ya, kemudian omsetnya itu ya kalau pengelolaannya bagus itu insya Allah ya, berarti pendapatannya juga itu lebih bagus lagi, lebih banyak lagi ya. Untuk terakhir ya, dari saya ucapkan terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah Iya. kata. Mungkin cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.